Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifa Zakia dengan NIM 231093 dari kelompok 1 Perancangan Teknik Industri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat suatu produk dan assembly chart. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu struktur produk dan assembly chart. Jadi, struktur produk merupakan hierarki yang menjelaskan hubungan antara suatu produk dengan komponen penyusunnya. Informasi yang dicantumkan untuk setiap komponen mencakup jenis komponen, jumlah yang diperlukan, dan tingkat atau level susunannya. Tujuan dari struktur produk adalah untuk mengetahui apa saja komponen penyusun dari suatu produk beserta jumlahnya. Terdapat dua teknik untuk membuat struktur produk, yaitu explosion dan implosion. Explosion adalah teknik penguraian yang dilakukan dengan urutan dari produk akhir hingga ke komponen pada tingkat paling bawah, sedangkan implosion adalah teknik penguraian yang dilakukan dengan urutan dari komponen menuju produk akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat suatu produk untuk CLTA. Di mana pada level 0 ditempati oleh CLTA sebagai produk akhir, sedangkan pada level 1 terdiri dari komponen-komponen penyusun CLTA, yaitu fork, sebanyak satu buah, sasis sebanyak satu buah, dan kepala sebanyak satu buah. Pada level ini juga terdapat komponen-komponen penghubung seperti baut 4x5 sebanyak 2 buah, karet sebanyak 2 buah, baut 4x15 sebanyak 2 buah, dan mur sebanyak 6 buah. Selanjutnya bisa lebih dirapikan lagi. Selanjutnya diberikan panah antara CLTA ke semua komponen yang menjelaskan bahwa komponen tersebut merupakan penyusun dari CLTA. Selanjutnya pada level 2 terdiri dari penyusun-penyusun dari komponen level 1. Itu contohnya untuk penyusun dari fork, itu terdiri dari rakitan 4 nama sebanyak satu buah, 4 bengkok lubang 10 sebanyak 2 buah, lampu sebanyak 2 buah, baut 4x12 sebanyak 2 buah, mur sebanyak 2 buah, dan rakitan first sebanyak satu buah.
Sebaiknya berikan panah antara fork ke semua komponen penyusunnya. Pada level 3 terdiri dari komponen penyusun dari komponen pada level 2. Contohnya yaitu penyusun dari rakitan plat nama terdiri dari plat lubang 10 sebanyak satu buah. Lalu ada plat nama sebanyak satu buah. Pada baut M4 kali 12 sebanyak 2 buah. Dan mundur sebanyak 2 buah. Selanjutnya juga berikan tanda panah dari rakitan plat nama ke semua komponen penyusunnya. Selanjutnya lengkapi komponen-komponen penyusun pada setiap level. Nah, dapat dilihat ini merupakan struktur produk dari CLTA yang sudah selesai, di mana pada level 0 terdapat CLTA sebagai produk akhir, pada level 1 terdapat kepala sebanyak satu buah, nomor sebanyak 6 buah, bot 4 kali 5 sebanyak 2 buah, sasis sebanyak satu buah, karet sebanyak 2 buah, bot 4 kali 15 sebanyak 2 buah, dan fork sebanyak satu buah. Nah, pada level 2 terdapat penyusun fork, yaitu rakit tempat nama sebanyak satu buah, plat bengkok lubang 10 sebanyak 2 buah, lampu sebanyak 2 buah, plat 4 kali 12 sebanyak 2 buah, umur sebanyak 2 buah, dan rakit tempel sebanyak satu buah. Nah, pada level ketiga, rakit tempat nama terdiri dari komponen plat lengkung lubang 10 sebanyak satu buah, plat nama sebanyak satu buah, baut 4 kali 12 sebanyak 2 buah, dan umur sebanyak 2 buah. Sedangkan pada rakitan fork terdiri dari tepak garpu sebanyak 2 buah, besi bengkok lubang 9 sebanyak 2 buah, bot 4 kali 12 sebanyak 2 buah, dan mur sebanyak 2 buah. Sedangkan sasis pada level 1 diuraikan penyusunnya pada level 2, yaitu rakitan kap mesin sebanyak satu buah, roda sebanyak 4 buah, besi panjang sebanyak 2 buah, bot 4 kali 5 sebanyak 2 buah, mur sebanyak 2 buah, dan rakitan panjang sebanyak satu buah. Sedangkan penyusun rakitan kap mesin terdiri dari kap triplek sebanyak satu buah, besi lurus lubang 3 sebanyak 2 buah, besi L lubang 2 sebanyak 2 buah, muffler sebanyak satu buah, baut 4 kali 5 sebanyak 2 buah, baut 4 kali 12 sebanyak 2 buah, dan lem sebanyak 4 buah. Sedangkan penyusun pada rakitan panjang yaitu lampu sebanyak 2 buah, besi bengkok lubang 9 sebanyak 6 buah, baut 4 kali 15 sebanyak 2 buah, baut 4 kali 5 sebanyak 12, dan mus sebanyak 14, serta pot trapesium lubang 5 sebanyak 4 buah. Sedangkan komponen kepala pada level 1 diuraikan menjadi beberapa komponen. Pada level 2 yaitu rakitan sebanyak satu buah, rakitan rangka kepala sebanyak satu buah, dan rakitan setir sebanyak satu buah, serta komponen penghubung yaitu mur sebanyak 2 buah, dan baut 4 kali 5 sebanyak 2 buah. Rakitan kursi diuraikan lagi pada level 3 menjadi 4 kursi sebanyak 2 buah, besi L lubang 2 sebanyak satu buah, besi lurus lubang 3 sebanyak satu buah, baut 4 kali 5 sebanyak satu buah, baut 4 kali 12 kali sebanyak satu buah, dan mur sebanyak 2. Sedangkan penyusun rakit tenaga kepala yaitu pot besi pendek sebanyak 2 buah, besi L lubang 2 sebanyak 4 buah, besi bengkok lubang 7 sebanyak satu buah, lampu depan sebanyak satu buah, pintu sebanyak 2 buah,
Baut M4 kali 5 berjumlah 10 dan member berjumlah 10. Sedangkan komponen penyusun dari rangkaian setir, yaitu setir sebanyak satu buah, BCL lubang 3 sebanyak satu buah, BCL lurus lubang 3 sebanyak satu buah, baut M4 kali 5 sebanyak satu buah, baut M4 kali 20 sebanyak satu buah, dan member sebanyak 4 buah. Struktur untuk CLTA dan CLTB hampir sama, namun terdapat perbedaan pada jumlah beberapa komponen. Selanjutnya yaitu assembly chart. Assembly chart merupakan diagram yang menunjukkan bagaimana urutan proses perakitan komponen-komponen menjadi satu produk. Dan assembly chart sendiri menunjukkan langkah-langkah penyusunan komponen-komponen menjadi subassembly dan subassembly menjadi assembly. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat assembly chart untuk produk CLTA, di mana pada assembly chart terdapat lingkaran dengan kode seperti S2A1 dengan kode S yaitu subassembly. Nah, S21 ini artinya subassembly pertama pada level kedua. Ada juga kode seperti S1A1 yang berarti subassembly pertama pada level pertama. Proses perakitan dimulai dari subassembly level 2 yang dimulai dengan merakit beberapa komponen seperti plat lengkung lubang 10, plat nama, baut 4 kali 12, dan bor untuk merakit S21 atau rakitan plat nama. Kode 20 merupakan urutan plat lengkung lubang 10 pada part list CLTA. Mhm. Selanjutnya, hubungkan plat lengkung lubang 10 dengan garis ke S2A1. Komponen selanjutnya yaitu plat nama sebanyak satu buah dengan urutan 26. Hubungkan juga plat nama ke S2A1. Selanjutnya yaitu baut M4 kali 12 baik 2 buah dengan urutan ketujuh. Komponen selanjutnya yaitu mors baik 2 buah dengan urutan ke-10. Selanjutnya lakukan perakitan antara triplex garpu, besi bikul lubang 9, buat 4 kali 12 dan more untuk menyusun S22 atau rakitan Ford. Selanjutnya lakukan perakitan antara S2A1, S2A2 dan komponen penghubung berupa 4 bengkok lubang 10, lampu, buat 4 kali 12 dan more untuk membentuk S1A1 yaitu Ford.
Proses perakitan dari komponen dasar ke satu a satu sudah selesai. Selanjutnya lanjutkan dengan perakitan komponen-komponen berikutnya. Dapat dilihat ini merupakan assembly chart dari CLTA sudah selesai, di mana terdapat beberapa perakitan, yaitu S2A1 yaitu rakitan part nama, S2A2 rakitan fork, S2A3 rakitan kap mesin, S2A4 rakitan panjang, S2A5 rakitan kursi, S2A6 rakitan rangka kepala, S2A7 rakitan setir, S1A1 fork, S1A2 sasis, S1A3 kepala, dan A yaitu CLTA. Untuk assembly chart CLTA dan CLTB sama, namun terdapat perbedaan pada jumlah beberapa komponen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.